Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun kalian berada, semoga kalian diberi kesehatan. Oh ya, ini teman-teman, ini mustika sama pusakanya masih ada. Barangkali teman-teman ada yang berminat dan siapa tahu mau membantu Lendra buat permintaan Lendra yang Lendra sudah bilang ke papa. Silahkan teman-teman hubungi nomor di sepanjang video. Nyala mbah. Ini kan Lendra udah berangkat ya. Kita nyalain aja ya. Siap mbah. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun kalian berada. Alhamdulillah kami masih berada di sini dan menikmati hujan yang begitu syahdu ya. Benar mas. Saya bersama Mas Chandra habis mengantar Mas Lendra Chandra. Mas Chandra, kita tadi sudah berundingan ya sama Lendra. Sebenarnya kita itu mau ikut teman-teman, biar kalian itu juga tahu tempatnya seperti apa, pohonnya Kayak apa? besarnya seperti apa, apakah benar di sana emang ada pohon atau Lendra mengambil dari tempat mana. Itu sebenarnya kami ingin membuktikan kepada kalian, tetapi alasan yang bertubi-tubi Lendra katakan itu membuat kami itu kayak ya udahlah ya. Jadi saya itu heran kenapa kita itu tidak diperbolehkan ke sana. Nah benar sekali. Sedangkan kita ya ke sana juga tidak ngapa-ngapain nggak ya Mas Chandra ya. Bener mas. Kita tidak ngapa-ngapain dan sekedar mengambil video, tetapi Lendra mengatakan seperti itu ya. Saya sebagai orang tua angkatnya Lendra, mungkin jenengan merasa kecewa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena bukan panjenengan saja yang ingin melihatnya, tapi jujur pribadi saya pun ingin menginjakan kaki saya ke tempat itu, tapi nggak boleh ya, mau gimana ya. Bener mas. Aku sebenarnya penasaran loh, aku tuh sebenarnya penasaran kenapa itu nggak boleh, itu kenapa ya? Nah Ya kan, bener mas. alasan Lendra itu kayak nggak masuk akal banget gitu. Maksudnya nggak boleh, Kayak ada sesuatu yang ditutup-tutupin ya. kayak ada sesuatu yang ditutupin. Apa gini aja Cuk, kamu punya ide nggak Cuk? Apa kita nusul aja? Ih jangan mbah, ntar malah dimarahin. Kalau enggak coba ini mbah, gimana ya, panggil sahabatnya Lendra atau eyangnya atau siapanya mbah, What? untuk kita mencari tahu kenapa kita tidak boleh ikut sama Lendra. Jawaban Lendra kan selalu nggak masuk akal. Nah bener. Mungkin ya kalau di kita mungkin itu jawabannya ya bisa diterima. Iya. Tetapi kalau di kalian pasti itu tidak bisa diterima gitu. Kan bener juga itu Cuk. Kita panggil eyangnya Lendra, kita tanya-tanya kenapa kita tidak boleh ke tempat tanah kelahirannya Lendra. Nah. Dan juga kenapa kita itu dilarang. Bener mbah. Ya. Bener mbah. Oh iya, aku ada yang kemarin membantu nyelamatin kamu Cuk. Itu eyangnya Lendra yang paling dekat sama Lendra. Oh itu bisa dipanggil mbah. Bisa, aku Oke. tahu, aku pernah berkomunikasi sama beliau. Oke siap mbah. Tapi kalau mau hadir ya, Iya mbah, siap. kalau nggak mau hadir ya kita susulin. Kamu buka ya, Iya mbah. nanti takutnya sama saya apa sama kamu itu terserah beliau. Oke siap. Oke? Siap mbah. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum. Kenapa kalian memanggil saya? Mengganggu. Tidak apa. Saya tidak merasa terganggu. Juga tidak merasa keberatan. Bukankah cucuku sudah pulang ke tanah kelahirannya? Kenapa kalian memanggil saya? Benar sekali ya, mohon maaf. Saya ingin menanyakan kenapa kami tidak disarankan, tidak dibolehkan ikut Lendra ke tempat kelahiran Lendra ya. Seperti ini cucuku. Memangnya apa yang sedang kalian rencanakan sehingga cucuku kembali ke tanah kelahirannya? Mohon maaf ya, kami sedang menyelamatkan anak saya yang berada di hutan Janggawana ya. Dan saat itu masuk ke hutan Janggawana tersebut ada hubungannya dengan tanah kelahiran Lendra ya. Pastinya Bajang kembali ke tanah kelahirannya untuk mengambil sesuatu yang tidak ada di alam kalian. Benar sekali ya. Ya, saya mengerti. Seperti ini cucuku. Sebenarnya bukan tidak boleh. Ya, memang sudah menjadi adat istiadat. Yang namanya adat harus kita hormati dan harus dijaga serta harus dilestarikan. Adat pendahulu di tanah kelahirannya Bajang memang tidak membolehkan manusia dari golongan apapun untuk mengetahui tempat itu. Cucuku, Iya. sebenarnya tempat itu tempat biasa. Hanya saja semua penghuni di tempat itu selalu mengeramatkan tempat itu. Dan hal-hal yang berbau keramat itu akan bertuah. Mungkin tidak dengan kalian, tetapi kalian mempunyai keluarga, kalian mempunyai kerabat, dan kalian mempunyai anak. Jika tidak kalian yang terkena, yang ditakutkan keluarga kalian yang terkena. Sebenarnya Bajang sudah mengetahuinya. Kenapa tempat itu tidak boleh? Siapapun yang mengetahuinya. Karena yang ditakutkan, Bajang tidak ingin menyakiti siapapun. Jika seandainya Bajang mendapatkan sesuatu dari tempatnya, mungkin itu akan sangat bermanfaat bagi kalian. Karena tidak ada satu manusia pun
yang dapat mengunjungi tempat itu kecuali Bajang. Dan jika Bajang bukan lahir dari tempat itu, Bajang juga tidak akan dapat menginjakkan kaki di tempat itu. Jadi, apapun yang dilakukan Bajang untuk sebuah kebenaran, untuk sebuah petunjuk, tolong jangan diperdebatkan. Karena Bajang sudah mengetahui resiko apa yang akan kalian hadapi ketika kalian menginjakan kaki ke tanah itu. Wong saya sendiri juga jarang ke tempat itu. Jika kalau tidak ada pertolongan yang membutuhkan suatu benda atau suatu obat dari tempat itu, saya pun tidak berani ke tempat itu sendiri. Bajang terlahir dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Tetapi Bajang belum waktunya, belum bisa mengendalikan semua yang ada di dalam tubuhnya. Maka dari itu banyak sekali para bangsa jin yang ingin menguasainya agar dapat mengambil seluruh kekuatan dan seluruh kekuasaan. Ingat cucuku, di tempat kelahirannya Bajang itu banyak sekali obat-obatan, banyak sekali pusaka, dan banyak sekali yang dapat menyembuhkan dari segala apapun penyakit di muka bumi ini. Tempat itu sangat dirahasiakan. Jadi cucuku, turuti saja apa kemauan Bajang. Bajang pasti memberikan yang terbaik kepada kalian semua. Karena Bajang sudah menganggap kalian seperti saudara, bahkan lebih dari saudara. Iya. Saya mau bertanya ya, apabila teman-teman dari bangsa kami ada yang membutuhkan obat tersebut, apakah Lendra bisa membantunya ya untuk mendapatkan obat tersebut dan mengobati teman-teman kami ya? Boleh saja. Bajang sudah banyak memberikan pertolongan kepada bangsa manusia. Sudah banyak memberikan pusaka-pusaka, mustika, dan obat untuk bangsa-bangsa kalian. Dan Bajang selalu meminta untuk memaharkannya. Tetapi cucuku, mahar yang dipinta oleh Bajang tidak pernah Bajang memakannya sendiri. Bajang selalu memberikan kepada mereka yang membutuhkan. Itulah yang diajarkan oleh Kolotundo, yaitu ayahnya Bajang, putraku. Bajang sudah banyak sekali membangun jalan di makam-makam yang keramat. Dari pemaharan seluruh mustika, Bajang selalu menyisakan
buat diberikan kepada masjid-masjid yang dekat. Saya selalu melihat, saya selalu mengikuti Bajang. Bahkan Bajang membeli 2 ekor kambing untuk berkurban. Bajang sendiri tidak memakan dagingnya sedikit pun. Saya tahu, saya melihatnya. Jadi turutilah apa kata Bajang. Bajang memang masih kecil, tetapi dia sudah bisa bersikap dewasa. Lebih baik kalian pulang, istirahatlah. Dan jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya pamit. Kira-kira berapa lama ya? Karena saya mengkhawatirkan sekali yang anak saya yang Tidak tentu. Setiap pengambilan suatu benda di tanah kelahirannya itu harus melakukan proses yang bernama tapa brata. Tergantung untuk apa benda itu nanti digunakan. Dan tergantung lamanya berapa, saya tidak mengetahuinya. Pulanglah. Bajang pasti memberikan yang terbaik kepada dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek, Berarti udah jelas bah, kenapa kita jadi perbolehkan masuk ke tanah kelahiran Lendra. udah jelas siapa? Yang pertama Siapa ya? banyak yang sakit Anak video nih. ada Nanti aku nonton videonya aja. Kita disuruh apa? pulang. Anak Bayu? Ke tempatnya Lendra. Tapi nggak boleh mbak. Nggak boleh. Yang satu nih ada bijiannya. Yang kedua kalau kita masuk ke tempatnya tanah kelahiran Lendra, ibu anak atau ibu kita pasti menjadi korbannya. Karena itu udah buku adat. Oh. Iya ya, kalau ngomongin adat bisa dilanggar, Nah, ya kan? Kalau kita mempercayai suatu adat, kita tidak bisa melanggar karena ada konsekuensinya. Mohon maaf teman-teman, tadi mati, ternyata ada telepon ya, Job ya. iya benar pak. Boleh Oke, mbak. teman-teman, ini mungkin ada satu hal yang penting. Mas Ganang itu tidak tahu malam-malam seperti ini telepon dan Mas Ganang memberikan saya tugas yaitu untuk menusul Mbah Kartaji. Katanya Mbah Kartaji itu sedang dalam masalah. Benar sekali. Kita disuruh nyusul. Tapi kan sebenarnya kita juga lagi ada misi ya. Benar sekali mbak. Tapi karena Mas Ganang yang nyuruh, saya tidak berani untuk Membantahnya. teman-teman. Jadi malam ini kita akan susul Mbah Kartaji. Nanti kalau kita ada ke hutan apa tadi ya, lupa ya. Lupa mbak tadi mbak. Oh, ada WA-nya ya. Ada. Oke, teman-teman nanti cek WA-nya lagi. Nanti kalau udah sampai hutannya dan ketemu sama Mbah Kartaji, nanti kita nyalain lagi. Oke siapa? Oke.